Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dik Nurul Zanatul Awalia, SPDI. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Izinkanlah saya untuk berbagi tentang aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak. Baiklah, di sini ada pertanyaan tentang perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak atau GP pada modul 1.1, sebelumnya saya merasa pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada ketuntasan penilaian atau KKM. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa dalam proses pembelajaran seharusnya berfokus pada memahami ragam karakteristik peserta didik. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, sebelumnya saya merasa KBM berfokus pada capaian materi dalam silabus atau KD yang sudah dicapai pada silabus. Setelahnya saya merasa bahwa KBM itu seharusnya dapat memerdekakan peserta didik, memfasilitasi peserta didik untuk dapat berekspresi dan berkreativitas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya merasa sebelumnya proses pembelajaran saya belum sepenuhnya inovatif. Nah, setelah merasa mendapatkan banyak pandangan tentang pendidikan, saya merasa bahwa seharusnya proses pembelajaran itu harus bisa lebih mendorong inovatif dan menyenangkan. Nah, ada banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan tentunya hal ini sangat mempengaruhi pandangan saya tentang pendidikan. Filosofi pendidikan menurut KHD menyadarkan saya bahwa sebagai seorang pendidik, harusnya peran saya itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga membimbing dan menginspirasi peserta didik untuk dapat menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berkarakter. Apa saja sih ide yang muncul selama proses perubahan? Yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya berfokus pada ketuntasan penilaian atau KKM menjadi lebih berfokus pada memahami ragam karakteristik peserta didik. Yang kedua, melakukan penilaian proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada nilai akhir tetapi pada proses pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan metode pengajaran yang variatif serta kolaboratif dan juga memanfaatkan media pembelajaran berbasis IT atau digital karena sesuai dengan kodrat zamannya ya. Esensi dari pendidikan itu memang harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebelum melaksanakan aksi nyata, saya melakukan perencanaan. Nah, di tahap awal saya melakukan diskusi dengan rekan sejawat, membuat rencana pembelajaran. Dan di tahap pelaksanaan, saya mengawali pembelajaran dengan doa dan persepsi, serta kegiatan pembelajaran kolaboratif dan menyenangkan. Di tahap mengerjakan tugas yang diberikan dengan kami dengan materi spesifik atau mengungkapkan pendapat. What is the best one to buy? I think Mito. Buy, I think Mito not is buy. the best to buy because Mito is cheap. What is your Smoky. Smoky is Arab. What do you think? Online Don't forget to shopping write down the answers. Jawab. games Now we need on shop is Nah, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada pun tantangan yang dihadapi, yaitu kemampuan berbicara bahasa Inggris peserta didik berbeda-beda. Solusinya adalah melakukan aktivitas yang meningkatkan kosakata bahasa Inggris dan pengucapan, serta diskusi kelompok yang heterogen untuk pembiasaan berbicara bahasa Inggris dan bimbingan personal. Adapun tantangan lainnya yang dihadapi yaitu masih ada peserta didik yang kurang percaya diri untuk berbicara bahasa Inggris. Nah, solusi yang ditawarkan adalah memberikan dorongan atau motivasi untuk bisa percaya diri dan memberikan apresiasi terhadap proses pembelajaran yang mereka jalani. Sebagaimana dengan prinsip Tuturi Handayani yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seharusnya guru harus bisa mendorong untuk peserta didik meningkatkan kualitas dirinya. Ya, berikut adalah testimoni dari rekan sejawat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tentang testimoni atau review dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Miss Dikdik pada pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris kelas 11. Dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Miss Dikdik di kelas, ada beberapa hal yang menjadi keunggulan atau hal positif yang sudah dilakukan oleh Miss Dikdik, yaitu pembelajaran sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang dibuat oleh Miss Dikdik sebelumnya, dan itu sudah sesuai urutannya, sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang memang akan disampaikan kepada siswanya, itu sudah sesuai semua. Lalu yang selanjutnya urutan sesuai dengan hierarki belajar siswa, jadi memang disampaikan untuk awalannya, hal-hal yang memang harus direview sebelumnya, lalu pembelajaran yang memang akan dilaksanakan hari ini itu sudah sesuai dengan hierarki belajar siswanya. Lalu hal positif yang memang didapat dari pembelajaran yang sudah dilakukan selanjutnya adalah pembelajaran yang dilakukan oleh Miss Dikdik itu sudah berpusat pada siswa, yaitu memang mengutamakan keaktifan siswa gitu ya. Jadi segala sesuatu memang digali potensi siswanya, pengetahuan siswanya, dan itu sudah baik karena memang sudah berpusat pada siswa seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada interaksi, baik interaksi antara guru dengan siswanya, tanya jawabnya berjalan, maupun interaksi antara siswa dengan siswanya, mereka saling bekerja sama, terutama untuk penyelesaian yang memang tugas yang diberikan oleh Miss Dikdik itu. Lalu yang selanjutnya yang memang sudah positif, yang memang sudah ada respon yang baik terhadap siswa. Jadi apabila ada siswa yang sudah bertanya, direspon dengan baik, ataupun kalau tidak langsung dijawab, dilemparkan dulu apakah memang ada temannya yang bisa menjawab seperti itu. Jadi responnya yang baik terhadap siswanya, itu hal-hal yang memang sudah sesuai ya. Lalu tadi ada pembuka, ada persepsi, lalu masuk kegiatan inti, dan ada penutupnya, itu sudah sesuai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berikut testimoni dari peserta didik. Saya Jayus Tania Fatihah, kelas 12 RPL dari SMK Informatika Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Cirebon. Saya bersyukur bisa belajar dengan Miss Dikdik. Dedikasinya dan kesabarannya dapat memotivasi saya. Metode pengajarannya kreatif dan inovatif, membuat proses belajar lebih menarik dan mudah dipahami. Terima kasih atas bimbingan dan dukungannya yang berarti bagi kemajuan belajar saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah aksi nyata yang telah dilaksanakan oleh saya. Semoga bermanfaat ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.